pergi berdoa di Taman Getsemani yang sunyi. Bait Allah sudah menjadi pasar. Tuhan telah tergusur oleh kepentingan dagang dan politik para pemuka agama. Dan bersama murid-muridnya, Yesus pergi menyendiri. Yesus fokus berdoa secara pribadi supaya terjadi yang namanya mujizat yang besar dalam kehidupan pelayanannya dan murid-muridnya. Hari Minggu ini menjadi sejarah bagi perjalanan gereja Masehi di Minahasa. Saatnya kita sebagai gereja mulai bertemu dengan Yesus secara privat, secara khusus, secara pribadi, yang saya sebut sebagai waktu jeda, waktu pause, waktu interval. Kita memerlukan waktu atau saat-saat seperti itu di hari ini dan hari-hari ke depan. Seperti sebuah kalimat memerlukan koma atau musik memerlukan interlude, hari-hari kerja kita memerlukan break. Dan hari ini ketika dunia diserang oleh COVID-19, saya tidak berminat mendebatnya yang beribadah di rumah atau di gereja, beriman atau tidak beriman. Tetapi saya mohon, tak ada pula yang mendebat saya bila saya mengatakan bahwa semua itu menjadi penting. Ada waktu-waktu jeda seperti yang Yesus manfaatkan secara teratur. Bila Yesus membutuhkan jeda untuk berdoa, apalagi kita, orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus merasa begitu takut dan gentar. Kalau boleh saat itu berlalu, dia tahu bahwa ia akan mati. Dia tidak takut mati, tapi dia berdoa bagi dunia ini yang nantinya akan dia tinggalkan. Siapa yang akan melanjutkan misinya? Karena para muridnya belum mampu memahami, dan itu terbukti. Yang terdekat dengan Yesus pun, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, tak bisa diharapkan. Injil hari ini mengatakan mereka tertidur saat diperlukan. Saudara-saudara, satu hal yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah setelah apapun kita, jangan pernah menutup hari tanpa doa. Setelah apapun itu menjagai kita. Dalam buku The Power Simple Prayer, Joyce Meyer mengatakan, jika seseorang bertanya kepada saya, Joyce, seandainya Anda hanya dapat memberikan satu komentar mengenai doa, apa komentar Anda? Joyce Meyer menjawab, saya pasti akan menjawab dengan berbicara kesederhanaannya. Selama bertahun-tahun saya sudah berdoa, dan saya dapat mengatakan banyak hal tentang doa. Tetapi seandainya saya hanya boleh menekankan satu hal, saya akan katakan kepada orang-orang bahwa doa begitu jauh lebih mudah
Sekali lagi, doa begitu jauh lebih mudah daripada yang kita kira. Saudara-saudara, kalau doa begitu jauh lebih mudah daripada yang kita kira, banyak orang berpikir sekarang ini doa begitu jauh lebih sulit, lebih susah. Sehingga banyak orang ketika disuruh untuk berdoa, ada baku tolak, tidak mau. Saya pernah melayani ibadah kita ibu. Ketika saya melayani, setiap kali saya datang, saya selalu ditunjuk untuk doa syafaat. Saya bilang begini kepada ibu-ibu di jemaat, kalau tunjuk sama saya, berikutnya saya tidak akan hadir lagi ibadah wanita ibu. Mulai hari ini ada orang yang dipercayakan untuk berdoa. Minggu depan saya hadir ibadah wanita ibu. Seorang ibu memimpin ibadah dan dia hendak menuduh saya. Tiba-tiba dia ingat penyampaian minggu lalu. Akhirnya dia bilang begini, doa ini saya minta dibawakan oleh Ibu Ana. Ibu Ana ini kemudian berdiri dan Ibu Ana ini katakan, doa ini saya offer kepada Ibu Ana. Ibu Ana itu bilang, oh ada tunjuk penghana, kalau Ana tunjuk ke kita, maka terjadilah mengoffer. Tidak mau berdoa. Kenapa? Karena sulit. Padahal doa itu begitu jauh lebih mudah. Amin. Di satunya dalam keadaan kritis, bahkan krisis karena pandemi ini, ada di manakah kita sebagai gereja? Apakah kita tidur supaya virus ini berlalu? Karena kita memang diperintahkan untuk disuruh tinggal di rumah. Memang saudara-saudara ada waktu tidur, tapi saya mau katakan saat ini bukan waktu tidur. Ayo bangun, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jangan biarkan Yesus berdoa dan bekerja sendiri dalam menyelamatkan dunia ini. Maukah kita memberikan waktunya bagi kita? Setelah kita sibuk dengan kerja kita, ada waktu untuk Tuhan Yesus. Ada waktu jeda, ada waktu pause, ada interval. Jeda yang paling membawa berkat, saya mau katakan adalah doa. Tetapi sayang, tidak banyak orang yang menyadarinya. Doa adalah sesuatu yang paling banyak dibicarakan. Sekali lagi, doa adalah sesuatu yang paling banyak dibicarakan, tetapi paling sedikit dimanfaatkan. Padahal begitu kesaksian Pemazmur 55 ayat 17 dan 18. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Yesus pun berpesan hari ini bagi kita sangat jelas di ayat ke-38 agar kita berjaga-jaga dan berdoalah. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, yang saya maksudkan dengan manfaat bukanlah sekadar manfaat instan setelah seseorang melakukan semedi atau meditasi. Lebih dari itu, melalui doa, roh kita berada dalam satu jalinan kontak pribadi yang akrab
kita walaupun terbatas dalam menyelami jalan pikiran Allah, menyesuaikan kehendak kita dengan kehendaknya, dan dengan begitu kita mengalami peningkatan, pencerahan, dan penguatan. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam doa? Bagaimana kita tahu bahwa Allah menjawab doa-doa kita? Saudara-saudara, kita dapat memahami bagaimana doa itu bisa terjawab sekiranya percaya bahwa Allah bisa menaruh pikirannya ke dalam hati kita. Sebab pikiran Allah ada dalam hati kita, dan kita dapat menangkap pikiran Allah. Mungkinkah Allah menaruh pikirannya dalam hati kita? Jawab saya, bukan cuma pikirannya. Yang ia taruh dan pertaruhkan dalam hati kita adalah seluruh dirinya, seluruh cinta kasihnya. Dengan begitu, yang terjadi dalam doa adalah hidup Allah mengalir ke hidup kita, kehendaknya mengaliri kehendak kita, cintanya mengairi cinta kita. Itulah artinya doa. Frekuensi gelombang kita disetel begitu rupa sehingga apa? Bisa menangkap gelombangnya. Seperti hari ini sudah bisa terhubung dengan kita yang ada di rumah. Kenapa? Karena telah terkonek sudah. Saya mau katakan hari ini sungguh luar biasa. Kita menggunakan media teknologi yang sangat hebat, yang sangat baik sudah. Kalau dulu orang bangun televisi di rumah, tidak seperti zaman sekarang. Kalau sekarang ada yang namanya remote control, langsung pegang kontinis. 1, sinetron India. 2, telenovela. 3, sepak bola. Gampang, langsung terkonek, langsung terhubung, ya. Luar biasa. Tapi dulu kalau saudara mau nonton televisi, bangun televisi, saudara pakai apa dulu? Dulu antenanya diikat di bulu. Ketika diikat, kemudian diputar-putar begini. Sudah, sotra, sudah, putar terus, kiri, terus, terus, saudara itu putar terus mencari gelombang frekuensi yang sama. Kemudian ketika putar-putar, stop, sotra, ikat, seperti itu, terhubung, terkonek, saudara. Ada teman saya bilang begini, Pendeta Melki, kenapa kita berfilm banyak film setan-setan? Kita bilang nyamu setan-setan bagaimana nganapi antena menghadap ke kuburan. Coba putar tuh antena menghadap ke gereja. Coba terhubung dengan Tuhan seperti hari ini. Live kita terhubung di segala penjuru dunia, boleh menyaksikan siaran ini. Orang yang berseru kepadanya dengan hati yang hancur dan lutut yang terluka, saya mau katakan akan bangkit berdiri lebih kuat dan lebih hidup, karena kekuatannya mengamini kekuatan kita, dan kata-kata penghiburannya membalut luka batin kita. Dan dengan yakin hari ini kita dapat berkata, aku telah bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, mulailah berdoa di rumah kita sebagai salah satu cara memutuskan rantai penularan virus corona ini. Itulah juga yang diajarkan bagi kita hari ini. Berdoalah. Dari bagian ujung Alkitab yang satu ke bagian ujung lainnya terdapat catatan tentang mereka yang doa-doanya dijawab.
perempuan dan laki-laki yang mengubah sejarah melalui doa, yang berdoa dengan sungguh-sungguh, dan Allah menjawab doa mereka. Elia berdoa dan Allah mengirimkan api dari surga untuk menyambar persembahan di atas altar yang dibangunnya di hadapan musuh-musuh Allah. Elisa berdoa dan putra dari perempuan Sunem dibangkitkan dari kematian. Hana berdoa dan Allah memberinya seorang putra, Samuel, yang akan memberkati umat Allah selama berpuluh-puluh tahun. Paulus berdoa dan puluhan gereja dilahirkan di Asia Kecil dan Eropa. Petrus berdoa dan banyak hal yang terjadi. Ada kebangkitan dari kematian, bahkan diberikan tambah usia untuk melayani Yesus Kristus. Dan saya mau katakan, saudara, berdoalah. John Knox sering berdoa dan gereja di Skotlandia mengalami kehidupan baru. John Wesley sering berdoa dan waktu yang panjang dan gerakan Metodis dilahirkan. Martin Luther berdoa sungguh-sungguh dan reformasi meledak di seluruh Eropa. Mengapa doa begitu penting bagi raksasa-raksasa rohani zaman dulu ini? Karena mereka tahu bahwa mereka sedang melawan kekuatan-kekuatan roh jahat. Mereka juga mengetahui kebutuhan yang mendesak akan pesan Injil, dan doa merupakan senjata yang ampuh untuk memperluas Injil sampai ke ujung bumi. Hari ini kita berdoa bersama supaya virus corona ini boleh teratasi, supaya virus corona ini bisa diputuskan. Berdoa sungguh-sungguh. Doa-doa mereka dan doa-doa kita adalah aliran alamiah dari iman bersama yang sangat dalam. Doa-doa mereka dan doa-doa kita merupakan bagian dari keutuhan yang lebih besar, hidup saleh yang dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Seperti yang dikatakan John Owen, teolog abad ke-17, dia yang berdoa seperti yang seharusnya akan berusaha hidup seperti yang didoakannya. Untuk itu, selamat mematuhi social distancing dan ingat-ingat berjaga-jaga, jaga jarak, jaga kesehatan dengan cuci tangan, dan jangan lupa kunci tangan, berdoa. Ikutilah formula ini di Minggu Sengsara Yesus yang keempat ini. Datang kepada Yesus sebagai sumber yang utama. Kita seringkali datang kepadanya sebagai tempat yang terakhir. Hari ini kita mengajak saudara datang kepada Dia sebagai sumber yang utama. Datang kepadanya terlebih dahulu dengan masalah saudara, karena hanya Dia yang mampu menanganinya dengan cara yang terbaik untuk saudara dan menurut kehendaknya yang sempurna. Terpujilah Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut dengan melakukan Allah peduli. Banyak perkara yang memang tak dapat kita mengerti dalam perjalanan ini.